Anda kembali bersama kami, Pak Saud. Melanjutkan perbincangan kami tadi, rekomendasi apa yang Bapak miliki untuk menjawab kekhawatiran dari wilayah-wilayah yang terdampak bencana? Iya, saya akan membaginya ke dalam setidaknya 2 tahap ya. Yang pertama jangka pendek dalam pengertian 2-3 bulan ke depan, di mana musim penghujan ini masih terjadi. Jadi kita lihat lagi bagaimana perubahannya terhadap peta risiko dan menggunakan peta risiko tadi sebagai dasar di dalam penentuan jalur evakuasi, penentuan lokasi aman untuk penduduk bisa tinggal di shelternya. Itu menyelamatkan jiwa dan saya sepakat tadi dengan Pak Bupati dan juga dari BNPB. Yang kedua, kita harus berpikir lebih long term. Mungkin saya akan menggunakan istilah ini strategis sekali buat Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah untuk menyatukan perspektif bahwa perlu adanya infrastruktur yang tangguh bencana. Yang kedua membuka akses tadi, juga berpikir bagaimana keseluruhannya harus ada strategi yang lebih resilient. Misal begini, kita lihat banyak akses-akses yang tidak bisa terbuka itu karena adanya infrastruktur yang rubuh, yang rusak. Kita harus berpikir apakah ada duplikasi yang perlu dibuatkah? Atau ada sumber jalur yang lain kah? Itu perlu ada. Tanpa itu, maka jalur akan putus, kemudian bantuan dan kemudian bagaimana rehab rekonnya akan terbatas. Dan terakhir mungkin saya ingin tekankan, di dalam perspektif rehabilitasi dan rekonstruksi perlu mempertimbangkan diri perspektif jangka pendeknya yang melindungi masyarakat dan perspektif jangka panjangnya melindungi infrastruktur yang membangun ketangguhan untuk semuanya. Baik, Prof. Erma, siapa saja yang kemudian harus turun tangan untuk melakukan mitigasi ini? Ya, saya kira untuk ke depan saya memperkuat ya bagaimana jangka menengah ini harus segera dilakukan dan rehab rekon ini kalau dari model BRIN kita harusnya memberikan deadline 30 sampai 100 hari gitu ya. Kita harusnya sudah shifting gitu. Segera masuk ke rehab rekon dan itu harus ditambah lagi fokusnya bukan hanya untuk mengevakuasi dan menambah perumahan gitu ya, tapi sudah mulai memikirkan ekosistem ini gitu. Bagaimana perbaikannya dan itu bisa dimulai dari tadi ya di bagian-bagian hulu. Dan saya kira yang perlu terlibat ini harus banyak. Harus banyak yang turun tangan, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait, tadi sudah disampaikan infrastruktur itu butuh dana yang sangat besar kan untuk melakukan pengerukan dan sebagainya, dan ini harus dibantu gitu ya, Kementerian PU, Kementerian Infrastruktur itu harus turun tangan dan memberikan bantuannya terhadap daerah, karena ini kerja yang bukan menggeser fokus, tapi menambah fokus. Jadi yang fase tanggap daruratnya belum beres, tapi kita harus segera masuk kepada fase rehab rekon yang menuntut lagi gitu ya, karena musim penghujan tadi belum selesai, resiko masih besar, dan saya juga meyakini bahwa kita harus membuat peta resiko yang berbasis dinamis tadi untuk mempermudah, karena pasti sudah ada justifikasi harus perlu di-adjust lagi karena udah berubah semua tatanan gitu, tatanan wilayahnya. Baik, begitu. Ya, baik. itu. Pak Ari, lantas apa langkah dukungan yang dilakukan oleh BNPB menanggapi hal tersebut, Pak Ari? Sudah banyak strategi yang kita susun tanggap darurat hingga transisi antara BNPB dengan pemerintah daerah. Tentunya kita melihat kearifan lokal masing-masing dan kondisi bencana masing-masing. Ini supaya tidak salah sasaran. Dan sekali lagi bagaimana kita mengurangi resiko bencana yang sudah terjadi seperti tadi, bahwa jangan sampai terjadi bencana susulan yang nantinya akan ada korban susulan. Nah, sehingga mitigasi tadi sudah disampaikan juga, mitigasi mulai jangka pendek, jangka sedang, kita balik nih siklusnya. Kita bicara bagaimana mitigasi jangka pendek sedang, misalnya tadi mengungsikan warga, kemudian melakukan mengeruk sedimentasi, menggeser batu dan segala macam, itu kan jangka pendek. Yang paling penting adalah begitu kita melihat potensi bencananya, masyarakat lah. Kita bicara adalah warga, satu jiwa itu sangat berarti. Geser pada hunian sementara atau tempat-tempat aman, shelter-shelter yang aman. Nah, kemudian kita ambil jangka sedang untuk ke sana. Nah, kemudian kita balik siklusnya. Setelah kita masuk pada masa transisi, kita masuk pada rehab dan rehabilitasi dan rekonstruksi, semua bangunan yang kita susun harus memitigasi bencana, potensi bencana yang ada sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi kita harus melakukan analisis yang tidak bersifat general, tapi harus sudah benar-benar parsial sesuai dengan daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah punya potensi yang berbeda dan bagaimana penyelesaian itu berbeda. Dan ini kita selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai komandan di lapangan, kita bersama-sama memberikan asistensi dan secara ketat kita melakukan pendampingan sampai nanti semua permasalahan selesai, sampai dengan siklusnya kembali kepada kondisi normal dan kita melakukan mitigasi jangka panjang berupa pembangunan infrastruktur dan selanjutnya. Dan inilah yang kita lakukan. Jadi yang sekarang terpenting adalah bagaimana mitigasi
supaya tidak mengurangi risiko bencana kemudian masuk pada jangka sedang dan jangka panjang. Inilah akan kita susun secara bertahap. Demikian. Baik. Pak Bupati, terakhir mungkin apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bapak sendiri agar menjamin keselamatan dari warga Bapak? Mengingat saat ini mungkin cuaca ekstrim masih terus akan terjadi. Ya, makasih. Yang pertama, kita tetap menghimbau kepada masyarakat tetap waspada yang berada pada lokasi-lokasi yang rawan untuk menghindar, dan itu kita fungsikan ketika sudah ada tanda-tandanya. Kemudian juga kita men-standby-kan alat-alat berat yang ada di sekitar daerah itu. Seperti di Meninjau itu, kita selalu ada alat di situ, ketika terjadi langsung dikerup. Cuma ketika telah terjadi yang namanya galodo itu memang sulit kita inikan. Jadi Mbak, di Sumatera Barat ada dua bahasanya. Ada banjir, ada galodo. Kalau banjir itu adalah airnya yang mengalir, airnya mengenangi rumah-rumah. Kalau galodo itu adalah batu, kayu, sedimen dan semuanya ini menutup permukaan tanah seperti itu. Di sawah, seperti rumah juga seperti itu. Ada yang berat. Kalau banjir setelah airnya surut, kita aman. Gitu. Cuma kerugiannya, tapi kalau galodo inilah seperti yang terjadi hari ini. Lumpur, kemudian batu-batu yang besar-besar, kayu-kayu itu yang berat. Jadi untuk menghindarkan itu makanya kita menghimbau kepada masyarakat supaya menghindar ketika sudah ada tanda-tanda. Dan alhamdulillah kejadian yang di Meninjau dalam 2 hari terakhir ini tidak ada jatuh korban, kecuali ada 3 orang yang luka-luka. Nah, kemudian rumah-rumah ada sekitar 20 rumah yang tertimbun seperti itu, yang tertimbun lumpur, batu-batuan juga, dan jalan yang putus. Ini yang terjadi setiap hari. Ketika sudah ada hujan, kita setiapkan alat di situ untuk bisa selalu untuk menjaga itu. Nah, kemudian juga kita juga mewaspadai banjir susulan ini, seperti katakan tadi, kita juga telah menaikkan dengan drone melihat suasana di atas, pergeseran-pergeseran tanah yang ada di atasnya, juga telah kita pantau. Tapi untuk legalitas inilah yang kita katakan tadi, kita memerlukan bantuan, dukungan dari Badan Geologi Nasional untuk itu semua. Nah, kemudian yang terkait dengan pekerjaan yang berat-berat, itu inilah kita Kementerian PU dan semuanya untuk menangani itu. Di samping ini Mbak juga, saya juga sampaikan bahwa di samping kita kena ini galodo atau banjir itu, 2 hari ini kemarin juga kita kena gempa juga. Jadi tidak hanya satu banjir, sekarang kita gempa ini juga menyebabkan rumah-rumah retak-retak, jalan juga retak-retak, dan ini juga potensi juga untuk bertambahnya lagi ketika rengkan-rengkan karena gempa ini juga masuki air juga ini. Baik. Jadi satu lagi Mbak, Pak Bupati, berarti ini ada banjir, ada gempa, dan juga ada bebatuan yang menjadi ancaman bagi warga di sana. Pak Saud, mungkin terakhir yang bisa langkah terdekat yang diambil oleh pemerintah daerah apa? Kenali risikonya. Kalau tadi disebut ada potensi gempa, itu jelas karena lokasi ini banyak di sepanjang Bukit Barisan, itu daerah tektonik aktif. Jadi artinya potensi gempa ataupun bencana yang terkait tektonik itu mungkin ada. Tetapi juga perlu tadi memastikan bahwa peta risiko yang dinamis tadi, sehingga memastikan masyarakat tahu harus mengungsi seperti apa, dan pemerintah daerah juga memiliki tim yang jelas untuk itu. Kemudian ada warning yang kemudian bisa ditranslate ke dalam tindakan. Gitu. Baik, Prof. Herma, ancaman jika cuaca curah hujan tinggi masih terjadi apa saja? Artinya bahwa ancaman ini harus disikapi oleh anticipatory action dari masyarakat. Jadi semua harus berbasis komunitas. Saya setuju tadi ada kearifan lokal dan seterusnya. Itu harus diaktifkan. Harus ada proaktif, tidak hanya dari pemerintah juga masyarakat, tapi pemerintah harus mengawal proses ini gitu. Early warning ini harus kita perkuat begitu ya. Karena ini satu-satunya cara untuk menyiapkan masyarakat gitu, bahwa potensi ini akan ada dan mereka sudah menyelamatkan diri pada saat itu terjadi. Iya, sebelum terjadi bencana itu. Sebelum terjadi. Terima kasih Prof. Herma, terima kasih Pak Saud, Terima kasih. Pak Beni, Pak Ari, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Selamat malam. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi dengan menghadirkan sejumlah kabar lainnya. Salah satunya adalah tentang Polda Nusa Tenggara Timur yang menambah peralatan untuk membantu pencarian 3 korban lainnya dari insiden tenggelamnya kapal di wisata Putri Sakinah di Labuan Bajo.